Apabila seorang lelaki dewasa melakukan hubungan dengan anak di bawah umur 18 tahun karena suka sama suka, apakah ini termasuk dalam pencabulan? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk kasus berhubungan dengan anak. Pacaran beda usia jauh? Awas, bahaya mengintai. Pencabulan itu apa sih? Kayak seblak, ada levelnya. Jadi gini bro, di Indonesia, asal sentuh anak orang bisa berabe urusannya. Apalagi sampai ngelakuin yang aneh-aneh sama yang masih di bawah umur. Itu namanya pencabulan guys. Gak peduli diajakin nonton Dylan 1990 sampai baper atau dikasih boba semol, tetap aja namanya pencabulan. Kenapa? Karena di mata hukum, anak di bawah umur itu belum ngerti apa-apa soal hubungan kayak gitu. Mereka masih terlalu muda untuk memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Kayak marmut gua, masih polos. Mereka butuh perlindungan, bukan eksploitasi. Intinya, jangan macem-macem deh sama yang masih bocah. Kita harus jadi pelindung, bukan predator. Nanti kamu yang masuk bui. Hukum di Indonesia sangat tegas soal ini, dan pelaku bisa kena hukuman berat. Jadi lebih baik jaga diri dan jaga orang lain juga. Suka sama suka, mitos atau fakta di mata hukum. Banyak yang masih bingung soal ini. Tapi bang, diajakin ngamarnya kan mau-mau aja. Malah yang ngajakin duluan. Jadi, apa salahnya? Eits, stop dulu bro. Di mata hukum, suka sama suka itu nggak berlaku kalau salah satunya masih di bawah umur. Ini penting banget buat dipahami. Mau dia yang ngajakin nonton konser Blackpink sampai desak-desakan atau yang ngajak nginep bareng, tetap aja nggak bisa. Hukum tetap melindungi anak di bawah umur. Kenapa? Karena anak di bawah umur dianggap belum dewasa. Mereka belum bisa membuat keputusan yang matang. Jadi ya, nggak ada alasan buat ngelakuin pencabulan. Hukum sangat tegas soal ini. Mau ngeles kayak gimana juga, tetap aja salah. Hukum tidak akan mentolerir tindakan seperti itu. Hukumannya berat bro, bisa ngenes di penjara. Jangan sampai kamu merasakan dinginnya jeruji besi dan kerasnya kehidupan di dalam penjara. Jangan main-main sama hukum bro. Sekali kamu terjerat, proses hukum bisa panjang dan melelahkan. Ngelakuin pencabulan sama anak di bawah umur, hukumannya bisa bikin kamu nyesal seumur hidup. Bayangin aja, masa depanmu bisa hancur dalam sekejap. Mengenai perbuatan cabul terhadap bocil, diatur dalam pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012. Sanksi dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam pasal 81 dan pasal 82 Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Pasal Tamper 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2011 berbunyi, 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain. Pasal 82 Perpu Nomor 1 Tahun 2011. 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Duit segitu bisa buat beli seblak tiap hari selama berpuluh-puluh tahun. Bayangin, berpuluh tahun makan enak tiap hari. Jadi mikir 1000 kali deh sebelum ngelakuin hal yang aneh-aneh sama anak di bawah umur. Jangan sampai kamu menyesal seumur hidup. Mendingan cari yang seumuran, atau kalau bisa yang lebih tua sekalian, biar aman. Lebih baik hidup tenang tanpa masalah hukum. Udah gede baru lapor? Tenang, masih bisa. Bang, saya dulu pernah jadi korban pencabulan waktu masih kecil. Tapi sekarang udah gede, bisa lapor nggak ya? Tenang bro and sis, buat kasus pencabulan anak, ada yang namanya batas waktu lapor yang lebih panjang. Jadi, meskipun kejadiannya udah lama, kamu tetap bisa melapor ke polisi. Jika telah berusia 18 tahun, tetap dapat menuntut, karena belum melewati daluarsa penuntutan pidana yang diatur dalam pasal 78 KUHP. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa, kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun. Karena sanksi pidana bagi percabulan terhadap anak di bawah umur paling sedikit 5 tahun, dan paling lama 15 tahun, maka daluarsanya adalah sesudah 12 tahun sesudah perbuatan dilakukan.
Ini berarti, korban masih dapat melakukan penuntutan, walaupun ia bukan termasuk kategori anak lagi. Korban pencabulan bukan candaan, guys. Guys, inget ya, pencabulan itu bukan bahan bercandaan. Korbannya bisa trauma berat dan ngalamin dampak psikologis jangka panjang. Mereka butuh dukungan dan pendampingan, bukannya malah dibully atau disalahin. Jadilah masyarakat yang peka dan suportif. Jangan biarkan pencabulan terus terjadi. Hadapi pencabulan, lawan, jangan diam. Kalau kamu atau orang terdekatmu ngalamin pencabulan, jangan takut buat speak up, laporin ke pihak berwajib atau cari bantuan ke lembaga perlindungan anak. Ingat, kamu berharga dan berhak untuk dilindungi. Jangan biarkan pelaku melenggang bebas. Lawan dan tuntut keadilan.